Apabila khotib sudah naik mimbar, maka dia tidak boleh memegang sesuatu atau batu kerikil atau tasbih, sejenis tasbih. Dia pegang, dia berzikir mulutnya. Maka sholatnya akan wabarun, sholat akan ditolak. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu pengganti sholat zuhur 2 rakaat. Pak tengok kan khutbah Jumat, mesti barisan depan itu yang ahli zikir itu duduk di depan dia. Kemarin saya khutbah di sana di SP2 gitu Pak. Kenapa saya masukkan dalam channel? Biar mereka dengar. Karena tidak tahu Pak. Sementara kata Nabi, syarat amal ilmu manusia diterima kalau dia ada ilmunya. Jawab. Kalau ada ilmunya. Sekarang berapa banyak? Kalau saya ke Darussalam sana gitu juga. Kalau berapa banyak ahli-ahli tarekat itu Pak. Maka kata Nabi, ahli tarekat yang jahil menyesatkan. Ahli tarekat yang jahil tidak ada ilmu menyesatkan. Dan orang yang berilmu tidak ingat kepada Allah sombong. Jadi dua-duanya nih. Kalau kita berzikir tidak tahu ilmunya, sesat dia. Atau kita berilmu lupa kalau ilmu ini fama utitum min ilmi illa qalil. Tidaklah ilmu kuturunkan kepada manusia ini kecuali sedikit. Kok sombong? Hah? Jadi orang berilmu tidak berzikir kepada Allah, dia akan sombong. Orang belajar tarekat, suluk, tapi tidak ada ilmu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan tertolak. Paham ya? Jadi untuk bertambahnya ilmu kata Nabi adalah apa yang kita ketahui sekarang itu kita amalkan. Nah, udah. Bapak tahu sholat duha misalnya, kelebihan sholat duha. Kalau Bapak setiap hari sholat duha sampai 40 hari, maka Allah buka pintu-pintu cabang ilmu, 70 pintu cabang ilmu yang kita tidak paham, Allah berikan kepahaman. Memang ilmu ini sulit. Karena hak ilmu ini kan 3 hak ilmu: belajar, kemudian diamalkan, yang ketiga didakwakan. Kalau dia belajar, kemudian dia amalkan, disimpan untuk diri sendiri, kena hadis Nabi. Kata Nabi, "Baligh walau ayat", sampaikan walaupun 1 ayat. Atau kita belajar tafsir Quran, kita belajar tahu nahu surah Baqarah mantik 15 ilmu tahu kita semua. Ya, tapi kita tidak amalkan. Yang ketiga, tidak diamalkan tapi diajarkan. Kenapa? Tidak diamalkan. Kena juga. Dalam kitab Radis Salihin diceritakan, itu santri-santrinya itu datang ke neraka. Kemudian dialog dengan kiainya, "Pak Yai, kok Pak Yai masuk neraka? Sedangkan kami santri ini masuk surga. Lu apa salah Pak Yai?" Kata Pak Yai, "Aku pandai ngajar, tidak pandai ngamalkan." Nah, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, maka Nabi Muhammad SAW diajak Jibril keliling. Kemudian ada satu rombongan. Mana rombongan ini ada orang menggunting bibir, lidahnya keluar digunting lagi, lidahnya keluar digunting lagi, lidahnya keluar digunting lagi. Kata Rasulullah, "Ya Jibril, apa dosanya ini?" Kata Jibril, "Inilah mubalik umatmu." Mubalik umat Rasulullah yang pandai ngomong tapi tak pandai amal. Itu Pak diancam. Bibirnya nanti di akhirat digunting-gunting Pak. Bibirnya digunting, sak lidahnya keluar digunting lagi. Nah, kalau kita nggak ngaji gini kita nggak tahu Pak. Kayaknya kalau kita sudah belajar ilmu agama, kita sholat untuk diri kita sendiri, udah aman. Enggak Pak. Umat Nabi Muhammad ini punya tanggung jawab, baligh anni walau sampaikan walaupun 1 ayat aja. Karena ketika Rasulullah SAW waktu hajatul wada,
Hajatul Wada ini haji yang terakhir. Nabi itu sekali haji, tetapi sekali itu yang terakhir. Maka apa pesan Nabi kepada sahabat? Wahai sahabatku, sampaikan agama kepada orang yang tidak hadir hari ini. Sampaikan agama kepada orang yang tidak hadir hari ini. Maka sahabat 124.000 sahabat ini bertebaran ke seluruh dunia. Yang mati kembali lagi ke Jazirah Arab 9 sampai 14.000. Berarti 110.000 sahabat mereka menyampaikan agama. Kita hari ini enak saja, tenang-tenang saja. Sementara kita umat Nabi Muhammad SAW ini Allah Subhanahu wa taala muliakan karena kita mengemban tugas Nabi, menyambung estafet tugas daripada Rasulullah